Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Paralel 3 Struktur Data, ingin menjelaskan hasil akhir dari proyek kami dalam bentuk PPT yang berjudul Sistem Manajemen Pre-Order Toko Online. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Yoga Kristopergulo, Berandi Aldian Manting, Samuel Christian. Baik, di sini ada latar belakang dari proyek kami, Revolusi Industri 5.0, menekankan kolaborasi teknologi dan manusia termasuk di sektor perdagangan. Nah, toko online kini mempermudah transaksi dengan mengurangi biaya operasional bagi penjual dan waktu bagi pembeli. Jadi di sini kami membuat sistem yang mempermudah toko online untuk menjalankan fungsinya, yang di mana kami membuat sistem manajemen pre-order yang efisien untuk menangani proses seperti penambahan, pembatalan, pengembalian pesanan, dan juga pemilihan struktur data yang tepat menjadi kunci untuk pengelolaan sistem yang terorganisir. Baik, mungkin bisa dilanjut. Oh, maaf. Untuk metode pengembangan sistem ini, kami menggunakan pendekatan OOP atau Object Oriented Programming dengan bahasa CPP, C++, dan library RapidJSON untuk memanipulasi data JSON itu. Sistem berbasis Command Line Interface atau CLI ini mencakup fitur CRUD, undo, dan filtering data order. Mohon di next. Untuk untuk struktur data yang digunakan itu antara lain unordered map, deque, serta stack. Penerapan OOP ini memungkinkan pemodelan sistem secara modular, sehingga mudah dikembangkan dan diperluas, meskipun butuh perencanaan awal yang lebih kompleks. Dan pengembangan juga mengikuti metode agile yang memungkinkan iterasi dan penyesuaian sistem secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan umpan balik dari pengguna. Baik, selanjutnya ada 4 struktur data yang kami gunakan di dalam proyek ini. Yang pertama itu ada DQ. Untuk struktur struktur data DQ digunakan dalam variabel order queue yang berfungsi untuk menyimpan pointer objek order atau objek yang dipesan oleh pelanggan dengan status aktif. Nah, pointer tersebut disimpan dalam bentuk antrian nantinya. Kompleksitas DQ saat membuat data dari database berbentuk JSON adalah order of one. Sedangkan saat menghapus elemen atau membatalkan pesanan pelanggan itu adalah order of n. Selanjutnya ada unordered map. Nah, struktur data unordered map itu digunakan dalam variable order list by ID dan juga order list by product yang berfungsi untuk menyimpan pointer objek order. Dan untuk kompleksitasnya, unordered map ini diimplementasikan menggunakan hashmap. Dan hashmap ini menyediakan penyisipan dan juga pencarian dalam struktur data ini, yang dimana kompleksitasnya itu order of one. Selanjutnya ada stack. Nah, di sini kami membuat stacknya itu manual. Nah, struktur data stack ini digunakan dalam variabel undoStack dan digunakan untuk menyimpan pointer ke objek order yang dibatalkan ke objek order yang dibatalkan. Nah, karena stack ini kami membuatnya manual, maka operasi push dan pop hanya dapat dilakukan dengan di bagian atas stack. Nah, yang berakibat kompleksitasnya menjadi order of one. Selanjutnya ada vektor. Struktur data vektor digunakan di dalam variabel order list by product dan juga sebagai variabel lokal di dalam fungsi print. Nah, vektor ini juga kami melakukannya secara manual yang membuat kompleksitas dalam operasi pushback dalam vektor ini menjadi order of one. Mungkin selanjutnya untuk demo bisa dijelaskan oleh Samuel. Baik, untuk demo saat uh, program dijalankan, maka langsung diberikan menu utama sebagai admin. Lalu di sini ada tabel perintah-perintah yang dapat digunakan, dan juga di sini ada opsi yang opsional untuk sortingnya. Baik, yang pertama ada daftar. Kalau opsi sortingnya kosong, maka secara default akan disorting ascending berdasarkan tanggal. Habis itu ini semua order yang masih aktif. Misalkan kita untuk eksplorasi sortingnya, untuk descending tanggal maka menurun, lalu dua lagi untuk kuantitas ascending dan descending. Oke, lalu untuk ini semua jenis ordernya yang didapat dari data, misalkan nomor 4 dibatalkan dan 7 selesai, maka tidak ada di daftar tadi. Lalu untuk produk,
ini menggunakan nama barang dan akan menampilkan order yang menggunakan nama barang tersebut. Misalkan produk celana, menampilkan order yang eh, memesan celana. Lalu misalkan ini ada botol yang sudah dibatalkan, namun tetap ada. Jika ada satu aktif, satu dibatalkan. Lalu untuk order berdasarkan ID order, misalkan order 003, maka mendapat order dengan barang bantal, tanggal sekian, kuantitas satu, dan statusnya aktif. Lalu untuk menyelesaikan pesanan, dalam program ini, diimplementasinya hanya mengubah statusnya dari aktif ke selesai, misalkan ini order 003, dan maka statusnya menjadi selesai. Lalu untuk membatalkan pesanan mirip seperti selesai, namun ini nanti juga pointernya akan di-push ke undo stack. Jadi bisa di-undo. Misalkan order 002, maka kami sudah dibatalkan. Kalau melihat daftar, maka order 002 sudah tidak ada di semua, maka sudah dibatalkan. Namun bisa di-undo dan berhasil di-undo. Misalkan kita batal order 002, order 0, sudah dibatalkan atau 5. Misalkan seperti itu, maka tidak ada, namun jika diandu, maka yang diandu yang pertama, yang terakhir kalau dibatalkan terlebih dahulu, baru sebelumnya. Jika diandu lagi sudah tidak, oh ya, karena yang 004 sudah dibatalkan dari awal. Ya, sudah ada lagi di sini. Lalu terakhir, ada exit untuk keluar dari program. Namun satu lagi, sebelum menutup adalah, kalau misalkan kita lihat di sini, yang 003 selesai dan 007 selesai. Kan kita batal 006 gitu. Maka seperti ini data yang sekarang. Jika kita keluar dari program dan kita masuk lagi, maka datanya masih tersimpan. Dan ini disimpan dalam format JSON. Jadi perubahan datanya disimpan walaupun programnya sudah di-exit dan di-load kembali saat dijalankan. Baiklah. Sekian untuk demo programnya, bisa dilanjutkan. Baik, setelah pemaparan materi dan juga demo dari program yang sudah dijelaskan oleh Samuel, maka kesimpulan yang bisa kami tarik adalah penerapan metode Object Oriented Programming atau OOP berhasil mendukung pengembangan sistem yang terstruktur dan terorganisir, serta integrasi fitur utama seperti manajemen data, mekanisme unduh, dan filtering data order. Penggunaan 4 struktur data memberikan optimalisasi fungsi sesuai kebutuhan masing-masing. Pendekatan Agile juga memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian sistem secara berkelanjutan. Walaupun meski terdapat tantangan dalam implementasi dan optimasi, terutama pada fitur undo, sistem yang dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan pengelolaan pre-order toko online secara efisien dengan struktur yang baik. Jadi, sekian presentasi dari kami, kelompok 4 paralel 3 untuk mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.